Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 203 tiba di sekolah Void. Di tengah langit yang cerah dan bersih, di atas hamparan awan putih yang tak berujung, seekor elang berkepala putih yang besar melesat di udara. Elang berkepala putih itu sangat cantik dan kecepatannya sangat cepat. Itu adalah elang berkepala putih dengan kualitas terbaik dan itu adalah salah satu hadiah yang diberikan oleh World Spirit Guild kepada Chu Feng. Chu Feng duduk bersila di atas elang berkepala putih sambil memejamkan mata untuk beristirahat. Dia tidak mengendalikan elang itu karena elang itu memahami sifat manusia dan memahami jalan di Provinsi Roh dan Provinsi Biru. Tidak perlu mengendalikannya. Dengan beberapa kata, elang itu akan secara otomatis sampai ke tujuan. Pergi. Setelah terbang keluar dari Provinsi Roh dan memasuki Provinsi Azure, Chu Feng perlahan membuka matanya dan menyapu pandangannya ke belakang. Pergi. Klan Jie bukan orang bodoh dan mereka tahu bahwa World Spirit Guild akan diam-diam mengantarmu pergi. Tentu saja, mereka tidak akan berani menyerang. Suara Egi yang menyenangkan terdengar dan sangat mengharukan. Namun sayangnya, suara manis itu hanya bisa didengar oleh Chu Feng sendiri. Aku benar-benar harus berterima kasih kepada World Spirit Guild. Senyum penuh terima kasih muncul di sudut mulut Chu Feng. Setelah dia meninggalkan World Spirit Guild, klan Jie menyuruh orang-orang diam-diam mengikuti Chu Feng. Namun, World Spirit Guild juga mengirim para ahli untuk melindunginya secara diam-diam. Keduanya berada dalam kegelapan, tetapi mereka saling mendeteksi. Jadi, setelah meninggalkan Provinsi Roh, klan Jie dan Serikat Roh Dunia tidak mengikutinya lagi. Adapun bagaimana Chu Feng mendeteksinya, itu semua berkat manfaat besar yang diperoleh Chu Feng setelah ujian jubah putih. Demi menarik Chu Feng lebih dekat pada mereka, Perserikatan Roh Dunia tidak hanya menghadiahkan seekor elang kepala putih yang sangat mahal kepada Chu Feng, mereka bahkan memberinya beberapa manik asal dan beberapa benda yang bermanfaat bagi kekuatan roh. Chu Feng mengandalkan manik-manik origin tersebut untuk berhasil memasuki level 2 dari Origin Realm. Namun, itu bukanlah hal yang terpenting. Hal yang terpenting adalah dari kekuatan Spirit Fruit dan sebagai tambahan dari hadiah-hadiah dari World Spirit Guild, ia meningkatkan kekuatan spiritnya ke level yang sangat kuat dan ia melangkah ke tahap yang sama sekali baru. Chu Feng saat ini sudah bisa menggunakan kekuatan formasi roh jubah abu-abu. Kekuatan rohnya sangat kuat dan formasi roh yang ia buat juga sangat kuat. Untuk lebih tegasnya, Chu Feng sudah menjadi spiritualis dunia jubah abu-abu. Namun, karena ada beberapa hal yang harus ia lakukan, Chu Feng tidak mengikuti ujian jubah abu-abu. Namun kenyataannya, Chu Feng bahkan tidak perlu mengikuti ujian karena dia sudah mengenakan jubah abu-abu roh dunia. Karena kecepatan elang berkepala putih yang cepat, waktu tempuhnya pun berkurang drastis. Jadi, setelah kembali ke Provinsi Azure, Chu Feng tidak langsung menuju ke Pegunungan Vermilion Bird, melainkan ke Pegunungan Void di luar Pegunungan Vermilion Bird. Little White, tunggu aku di sini. Di tebing pegunungan, Chu Feng membelai White-Headed Eagle yang besar beberapa kali sebelum menuju ke tengah pegunungan. Adapun Little White, itulah nama yang dia berikan pada White-Headed Eagle. Sasaran Chu Feng adalah sekolah kelas 2 di Pegunungan Void. Sekolah itu disebut Sekolah Void. Meskipun kekuatannya tidak sekuat sekolah Azure Dragon dan hanya biasa-biasa saja di antara sekolah kelas 2, bagaimanapun juga, itu tetap saja sekolah kelas 2. Adapun alasan Chu Feng pergi ke tempat itu, dia hanya ingin memanfaatkan beberapa orang. Jadi, dia tidak hanya meminjam kekuatan Egi, dia juga mengenakan jubah abu-abu untuk meningkatkan kekuatan negosiasinya. Di dalam aula utama sekolah Void, kepala sekolah Void saat ini sedang mengobrol dengan dua tetua manajer. Pemimpinnya adalah seorang pria besar setengah baya. Meskipun usianya belum genap 50 tahun, kepalanya sudah dipenuhi rambut putih dan dia memiliki kultivasi tingkat ketiga dari alam mendalam. Meskipun kedua tetua manajer itu tidak sekuat kepala sekolah Void dalam hal kultivasi, mereka masih ahli di alam mendalam. Namun, tiba-tiba, pintu besar yang tertutup rapat itu terbuka tiba-tiba saat seorang tetua bergegas masuk. Tuan Kepala, ada tamu terhormat di sini. Tetua itu berkeringat. Wajahnya pucat pasi dan dia berkata dengan suara gemetar. Tamu yang terhormat, siapa? Melihat itu, kepala sekolah Void dan kedua tetua tahu bahwa ada sesuatu yang salah saat mereka dengan cepat berdiri dan bertanya sementara kepala mereka dipenuhi kabut. Ini aku. Sebuah suara tua terdengar dan Chu Feng sudah memasuki aula utama tanpa membuat suara apapun. Setelah itu, dia melambaikan lengan bajunya yang besar dan pintu itu tertiup angin kencang dan tertutup. Pada saat yang sama, lapisan formasi roh berwarna abu-abu mengelilingi aula utama dan memadat. Itu mengunci semua orang yang ada di dalamnya. Spiritualis dunia jubah abu-abu. Setelah melihat jubah abu-abu di tubuh Chu Feng dan metode yang dia tunjukkan, kepala sekolah Void dan dua tetua manajer berteriak kaget pada saat yang sama. Itu karena status spiritualis dunia jubah abu-abu terlalu mulia. Lagi pula, di seluruh provinsi Azure, hanya ada dua spiritualis dunia jubah abu-abu. Yang satu berada di sekolah nomor 1, Sekolah Lingyun, dan yang lainnya berada di Istana Pangeran Kilin.
Status keduanya sangat tinggi dan mereka adalah tokoh besar yang sangat terkenal. Di depan mereka, karena seorang spiritualis dunia jubah abu-abu seperti itu muncul, seketika itu juga orang-orang teringat pada kedua tokoh itu. Jadi wajar saja, semua orang yang ada di sana akan sangat terkejut dan jantung mereka yang gugup berdebar kencang dan melompat-lompat di mana-mana. Senior, aku ingin tahu siapa namamu yang terhormat, dan apa saja hal yang harus kamu lakukan untuk menghormati kehadiranmu di sekolah Voidku. Kepala sekolah Void bertanya dengan hormat setelah mengatur emosinya. Saya tidak punya nama atau nama keluarga, tetapi Anda bisa memanggil saya Tuan Jubah Abu-Abu. Saya punya permintaan dengan datang ke sini hari ini. Chu Feng berjalan ke singgasana kepala sekolah Void dan duduk di sana, seolah-olah dia adalah penguasa daerah itu. Tuan Jubah Abu-Abu. Kepala sekolah Void terkejut sekali lagi karena dia belum pernah mendengar nama itu sebelumnya. Dapat dilihat bahwa orang di depannya bukanlah orang di sekolah Lingyun atau orang dari istana Pangeran Qilin. Namun, dia tidak yakin bahwa orang di depannya bukanlah salah satu dari dua sosok besar itu. Namun, bagaimanapun juga, seorang spiritualis dunia jubah abu-abu bukanlah seseorang yang dapat disinggung oleh sekolah Void-nya. Jadi, kepala sekolah Void tersenyum tipis dan berkata, aku ingin tahu permintaan apa yang Tuan Jubah Abu-Abu miliki. Selama sekolah Voidku dapat melakukannya, aku tidak akan menolaknya. 3 hari lagi, aku ingin kau memimpin para elit sekolah Void dan pergi menuju kota burung Vermilion untuk membantuku menikahi seorang wanita. Nona, siapa? Putri kecil penguasa kota burung Vermilion, Su Mei. Su Mei. Bukankah dia orang yang akan dinikahi oleh putra keluarga Sangguan ya, dalam 3 hari? Setelah mendengar kata-kata itu, beberapa orang yang ada di sana sangat terkejut dan ekspresi sulit muncul di wajah mereka. Keluarga Sangguan tidak bisa diremehkan. Dari segi kekuatan, mereka bahkan lebih kuat dari sekolah Void miliknya. Menyuruh mereka untuk membantunya menikahi calon istri Sangguan ya dari keluarga Sangguan tidak diragukan lagi berarti menyuruh mereka menjadi musuh keluarga Sangguan dan itu akan menyebabkan malapetaka bagi sekolah Void. Namun, sekolah Void mereka juga tidak bisa menyinggung seorang spiritualis dunia jubah abu-abu. Lagi pula, bahkan sekolah kelas 1 pun harus memperlakukan karakter besar seperti itu dengan hormat, apalagi sekolah kelas 2. Jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan kalian menggunakan identitas asli kalian karena itu sama saja dengan membuat musuh besar. Kalian bisa menyamar bukan sebagai sekolah Void, tetapi sebagai bawahanku, Tuan Jubah Abu-Abu. Juga, aku tidak akan membuatmu melakukan semua ini tanpa imbalan. Selama kau bersedia untuk melanjutkan dan mengusulkan pernikahan ini, tidak peduli apakah itu berhasil atau tidak, aku akan meletakkan arai pembentukan roh yang besar di zona inti sekolah Voidmu sebagai kompensasi. Chu Feng berkata dengan acuh tak acuh. Setelah mengucapkan kata-kata itu, kepala sekolah Void dan 2 tetua manajer semuanya berbinar dan kebahagiaan yang luar biasa muncul di wajah mereka. Sebuah formasi roh yang secara pribadi diletakkan oleh seorang spiritualis dunia jubah abu-abu. Tingkat ketertarikan itu terlalu besar karena bagaimanapun juga, itu adalah sesuatu yang bahkan tidak dimiliki oleh banyak sekolah kelas 1.